Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanda Afrodeta dengan NIM 230304326. Di sini saya akan menjelaskan materi Al-Islam dengan berjudul yang pertama itu kewajiban kita menuntut ilmu di dalam Islam. Jadi di dalam Islam ini menuntut ilmu adalah kewajiban pokok dalam ajaran Islam yang berlaku bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun itu perempuan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sabda Rasulullah SAW, Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di hadis riwayat Ibnu Majah. Dan sebagaimana di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yang mana artinya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan seberapa derajat. Di mana ayat ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana ilmu itu menjadi sarana untuk memahami ayat-ayat kauniyah dan kauliyah, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersebar di alam semesta ini maupun dalam wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan di sini menuntut ilmu itu juga memiliki dimensi sosial. Seorang muslim yang berilmu diharapkan atau diwajibkan mampu membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Rasulullah SAW di sini bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan etika dalam menuntut ilmu dan penerapan dalam iptek. Di sini etika itu adalah aspek penting dalam ajaran Islam, ya, di mana dia itu menyatu dengan seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Dalam proses menuntut ilmu ini, Islam itu sangat menekankan pentingnya etika sebagai fondasi moral. Jadi di sini etika ini di dalam Islam itu sebagai fondasi kita untuk mencari ilmu, dalam mencari ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Selain itu, di mana etika ini dalam menuntut ilmu mencakup kesungguhan dan kedisiplinan seseorang muslim itu, di mana dia itu dalam belajar yang tekun, rajin, dia tuh tidak akan mudah untuk menyerah. Dan di mana hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan hidup manusia. Dan selanjutnya etika itu juga juga penting dalam penerapan ilmu, pengetahuan dan teknologi atau iptek. Di mana di era modern sekarang iptek itu berkembang sangat pesat dan telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan manusia sekarang. Jadi di mana tanpa dibarengi dengan etika, iptek ini dapat menimbulkan dampak yang sangat negatif, seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, penyalahgunaan data, hingga ancaman terhadap moralitas generasi muda sekarang. Dan selanjutnya di sini ada penerapan iptek dalam Islam kemuhammadiyahan. Ilmu pengetahuan dan teknologi iptek ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan dan kemajuan peradaban manusia. Jadi maksudnya di sini nih kayak yang tadi sebelumnya itu, jadi teknologi ilmu pengetahuan dan iptek pada zaman sekarang itu harus dimanfaatkan atau digunakan dengan sebaik-baiknya, karena yaitu tadi karena menimbulkan dampak yang sangat negatif. Dan di sini dalam pandangan Islam, iptek
bukanlah sesuatu yang netral, tetapi mengandungkan nilai yang tergantung pada bagian ia gunakan. Jadi maksudnya di sini iptek ini bukan hal yang sesuatu yang netral, tetapi dia itu mengandung nilai tergantung pada diri kita. Jadi kita harus menggunakan, harus sesuai dengan apa yang kita gunakan, jangan menyalahgunakan, itu maksudnya. Jadi pengembangan iptek ini atau penerapan iptek ini dalam kehidupan umat Islam harus senantiasa berada dalam kerangka etis dan spiritual, di mana penerapan iptek dalam kemuhammadiyyahan ini berlandasan pada prinsip-prinsip utama. Yang pertama itu adanya tauhid sebagai landasan epistemologis, dan kedua itu adanya integrasi antara iman dan antara iman, ilmu dan amal, dan yang ketiga itu adanya pencerahan dan pemberdayaan umat. Yang keempat itu ada kritis terhadap dampak negatif teknologi. Yang kelima itu adanya penguatan pendidikan berbasis iptek. Yang keenam itu ada kontribusi terhadap isu global dan manusia. Jadi itulah materi-materi yang saya sampaikan mengenai kewajiban menuntut ilmu, etika dan penerapan iptek dalam Islam kemuhammadiyahan, di mana yang maksudnya di sini nih, di mana kita harus, ya itu dari penerapan iptek tadi itu dalam kehidupan kita tuh harus digunakan dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan semanfaat-manfaatnya, jangan menyalahgunakan, dikarenakan itu akan menyebabkan dampak yang sangat besar. Jadi itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.